Baik, nama saya Ahmad Mesaryani dari kelas A Cyber Security dari mahasiswa jurusan Teknik Informatika. Baiklah, mungkin di sini saya akan menjelaskan sedikit dan menjawab pertanyaan tentang cyber security. Jadi, soal yang pertama itu, apa yang Anda ketahui tentang mengenai cyber security? Seberapa penting cyber security diketahui atau dipelajari? Bisa disebutkan kejahatan cyber yang mungkin Anda pernah alami, pernah terjadi di sekitar Anda. Jadi secara definisi cyber security merupakan perlindungan sistem yang langsung terhubung ke internet. Jadi kita mendapatkan perlindungan pada saat mendapatkan akses internet. Namun bukan hanya pengguna saja yang dilindungi, namun juga berupa perangkat keras, perangkat lunak, dan lain-lain. Terus yang kedua tadi, seberapa penting cyber security untuk diketahui atau dipelajari, saya sebutkan. Jadi cyber security penting untuk dipelajari karena agar kita dapat terhindar dari agar kita tahu kejahatan cyber ini luar biasa sering terjadi, pencurian data-data informasi pribadi, sehingga kita patut untuk bisa dipelajari, setidaknya kita tahu. Terus yang ketiga tadi, kejahatan cyber yang pernah terjadi itu sama saya sendiri. Itu kejadian yang mungkin setahun yang lalu. Jadi saya pernah tertipu di online shop. Jadi saya menjual barang, terus saya tertipu. Jadi si pelaku itu melakukan pembayaran melalui kode-kode bank untuk diinput ke dalam ATM, namun ternyata itu suatu tindakan penipuan yang saya terlambat sadar pada saat itu. Terus nomor 2, sebenarnya apa tujuan pelaku kejahatan dunia maya? Tujuan pelaku yang ada undang-undang yang bisa menjerat perbuatan pelaku tersebut. Tujuan pelaku pada cyber crime ini tentunya juga pasti menginginkan seluruh data-data pribadi dalam perusahaan atau pribadi tersebut. Lalu setelah dia mendapatkan informasi pribadi tersebut, tentu dia akan menjual ke forum-forum hacker, dan itu sangat merugikan. Dan untuk pasal, adakah undang-undang yang bisa menjerat perbuatan tersebut? Ya, di Indonesia sudah ada beberapa pasal yang itu seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jadi dalam pasal ini banyak transaksi-transaksi yang dapat perlindungan. Jadi ketika kita kena tipu, lalu kita melaporkannya kepada pihak berwajib, pastinya akan ditindaklanjuti karena sudah melanggar pengguna tersebut, merugikan. Terus yang ketiga, serangan apa saja yang kemungkinan terjadi jika melancarkan aksi jahatnya? Yang paling banyak di Indonesia itu sekitar lebih dari 3. Contohnya seperti DDoS atau Distributed Denial of Service. Singkatnya, serangan ini akan membanjiri lalu lintas data pada suatu server yang mengakibatkan suatu server itu overload dan akhirnya akan berhenti bekerja. Dan itu sangat merugikan sekali ketika perusahaan diserang DDoS. Selain ada juga MITM, Man in the Middle. Jadi ketika kita melakukan percakapan dalam dunia maya, pastinya teknik ini MITM, dia akan sebagai orang ketiga, dia akan melihat seluruh percakapan pribadi Anda dengan yang lainnya. Terus yang keempat, Anda membuat buku, ya, tugas. Jadi tema yang kelompok kami angkat itu enumeration dan wireless. Jadi enumeration itu merupakan jadi si pelaku ini mendapatkan informasi dari korban secara langsung dalam jaringan lokal area network. Jadi pelaku ini
dia begitu protokol, dan ya dikarenakan koneksi yang rawan blocking, terkadang juga enumerasi dilakukan berdasarkan protokol dalam LAN. Jadi contohnya itu seperti ketika kita mengekstrak informasi menggunakan kata sandi default, itu dimana banyak resource online yang menjadikan kata tersebut di default. Jadi ketika kita mempunyai suatu server, otomatis dia memiliki password default. Jadi alangkah baiknya password default itu diubah menjadi password default yang diinginkan, karena ketika kita mempunyai suatu aplikasi atau server yang memiliki password yang default, pasti akan mudah dibobol. Terus untuk hacking wireless sendiri, kami menggunakan Wireshark. Wireshark ini sejenis tools untuk membaca lalu lintas data, terutama pada website. Kita mengakses website dengan tingkat keamanan yang tidak secure, dalam artinya hanya HTTP tanpa enkripsi, ya otomatis kita login di website tersebut, kemudian kita mengetik terus di form, pastinya akan dapat terbaca oleh tools ini. Mohon maaf saya tidak bisa tampilkan karena sistem operasi saya Linux, dan saya coba beberapa kali menggunakan Linux untuk rekam layar, ternyata hasilnya black screen. Terus yang kelima, salah satu bab yang bukan bagian sebelah sih. Ya, pada enumeration tools itu digunakan soft perfect network scanner pada simulasi ini. Jadi di sini kita dapat mengambil data-data pada si korban seperti IP address, hostname, MAC address, dan response time. Dan yang kedua itu kita menggunakan Wireshark. Jadi Wireshark itu jenis tool yang sudah saya jelaskan tadi, di mana kita dapat membaca lalu lintas data. Apalagi kita berselancar di internet tanpa enkripsi, pastinya akan terbaca lalu lintas datanya. Yang nomor 6, bagaimana bertahan melindungi minimal using encryption tool. Belajar dari kesalahan sebelumnya, melindungi gadget atau perangkat yang sering kita gunakan itu hal yang penting, dan juga menggunakan software yang asli, yang tidak menggunakan software bajakan, karena software bajakan akan pasti tidak aman, tidak secure. Dan juga menggunakan data encryption pada WiFi, seperti menggunakan WPA2 pada WiFi, itu otomatis akan terenkripsi. Dan juga rutin backup data-data pribadi. Terus 7, sebagai mahasiswa IT, buruk dari saya background, misalkan memberikan himbauan kepada masyarakat. Ya mungkin di sini saya akan menjelaskan. Mungkin himbauan saya itu selalu waspada, dan juga terutama dalam menggunakan internet, dalam bersosial media, dan juga jangan mudah percaya pada sesuatu yang kita lihat yang instan, sesuatu yang menarik mata pada saat bersosial media itu kemungkinan terburuknya pasti ada tindakan kriminal. Lalu juga saya akan mungkin ketika pada masyarakat, saya akan memperkenalkan suatu situs yang namanya credible.co.id. Jadi di situs ini saya baru tahu dalam beberapa bulan terakhir. Jadi situs ini cukup keren karena Credible ini dia mencatat ketika kita terjadi penipuan, misalnya mengirim uang ke rekening pelaku, terus jadi rekening tersebut itu kita kirim ke dalam Credible. Jadi Credible akan mencatat kejahatan-kejahatan tindakan kriminal yang dilakukan oleh rekening ini, seperti itu. Jadi bisa dicek di credible.co.id. Jadi ada beberapa list nomor rekening yang sudah bermasalah. Terus sebagai nomor 8, sebagai yang bercokol dari IT, kita
Eh, Saat ini saya sedang mempelajari tentang mobile programming menggunakan Flutter. Untuk cita-cita saya ingin menjadi front-end engineer, ya, untuk mengurus tampilan untuk user. Terus saya ingin saya ingin membuat sebuah tools dan role yang menjadi perilaku tindakan cyber yang membuat pihak berwajib untuk menjerat pelaku kriminal, karena saya tidak ingin Indonesia, warga masyarakat Indonesia yang saya rasa saya tidak mau mereka rasakan penipuan. Lagi dulu kena tipunya itu agak lumayan untuk kantong mahasiswa. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada final cyber security ini. Terima kasih atas bimbingannya Ibu Haryani Eskom. Saya sangat berterima kasih. Saya belajar, saya mengetahui banyak tentang cyber ini, bahwa sesungguhnya cyber ini cukup penting ya untuk diketahui oleh kalangan luas agar mereka selalu waspada dan lain-lain. Mungkin saya bisa sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.